Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu, Waalaikumsalam. Ya, sudah bisa mendengar suara saya ya Mbak Fione? Bisa terdengar dengan jelas ya? Ya Bu, bisa. Baik. Bisa Bu. Sambil menunggu yang lain, belum ada tugas ya untuk sudah satu kali ya waktu itu. Baik, Ya Bu, satu kali. sambil menunggu teman yang belum hadir, silahkan bisa mengisi daftar kehadiran pada kolom chat yang ada di bawah ya. Saya lanjutkan untuk materi Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi. Tentu penggunaan bahasa lisan dan bahasa tulis ini harus benar-benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik, gitu ya. Bagaimana caranya supaya mahasiswa, dosen sebagai pemakai bahasa, masyarakat pemakai bahasa ini mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Tentu harus dibiasakan ya, harus mulai membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan dengan cara berlatih secara terus-menerus, kemudian menerapkan, menggunakan bahasa Indonesia itu khususnya pada situasi formal ini bisa menambah wawasan kebahasaan kita sebagai masyarakat pengguna bahasa, ya begitu. Berlatih terus-menerus sebagai kegiatan penajaman untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, begitu. Tentang ejaan, nah, saya tampilkan dulu pada share screen. Nah, tentang ejaan ya, penulisan huruf dan tanda baca. Nah, ini sumber belajar tentang penggunaan huruf, kemudian tanda baca ini mahasiswa bisa berlatih atau sering membaca dari file yang sudah saya bagikan, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang dikenal dengan istilah PUEBI, gitu ya. Jadi pengertian ejaan itu ya seperangkat aturan ya. Aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagaimana mestinya ya, ini sebagaimana penggunaannya di dalam berbahasa. Macam-macam ejaan ya, yang kita kenal itu ada ejaan fonetis, ejaan fonemis, kemudian ejaan yang disempurnakan. Nah, ini oleh Balai Bahasa ejaan yang disempurnakan ini diganti menjadi
ejaan bahasa Indonesia ya menjadi EBI. Ini harus saya ubah dulu. Ejaan bahasa Indonesia. Begini ya. Maka keluarlah sebuah pedoman yang dinamakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi istilah yang disempurnakan tidak lagi digunakan oleh masyarakat pengguna bahasa, pemerhati bahasa. Alasannya kenapa? Alasannya adalah untuk istilah sempurna atau yang disempurnakan itu tidak tepat kalau digunakan untuk menyebut ejaan ini, ya. Karena apa? Ya, sempurna. Ternyata pada kenyataannya belum sempurna. Ini masih ada revisi sehingga sampai pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5. Nah, itu kan berarti sebelum edisi 5 itu kan ada edisi 1, 2, 3, 4 ya sebelumnya itu. Maka istilah sempurna ini tidak tepat digunakan untuk menyebut ejaan bahasa Indonesia atau EYD itu tadi ya, maka diganti menjadi ejaan bahasa Indonesia. Istilah sempurna itu tepatnya ya hanya untuk menyebut nama Tuhan saja ya, sempurna. Karena kesempurnaan adalah milik Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu tepatnya untuk alasan kenapa tidak lagi menggunakan EYD, tapi menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Nah, begitu ya alasannya. Nah, ejaan fonetis ya, ini berkaitan dengan font ya. Bebek penulisannya ya ya, wajib menjadi wajib. Nah, begitu ya, tanda baca menggunakan tanda misalnya kurung siku. Ejaan fonemis, penulisan huruf tahu, ini biasanya dilafalkan dengan tahu. Sabtu, tahu ya harus dilafalkan dengan tahu. Tahun, pada tahun, begitu tepatnya. Bukan dilafalkan dengan pada tahun, atau pada tahun, begitu. Itu tidak tepat. Nah, EYD. Nah, kenapa ini masih saya tampilkan dengan istilah ejaan EYD atau ejaan yang disempurnakan? Nah, ini sebagai pengetahuan untuk mahasiswa. Jadi EYD ini tidak lagi digunakan ya. Kita tinggal mengubahnya saja menjadi EBI, ejaan bahasa Indonesia ya, penulisan huruf. Huruf kapital, tepatnya ini huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Nah, sebentar. Nah, dipakai pada kata atau dipakai pada, mohon maaf ya karena ada tadi teman yang akan masuk sehingga belum saya terima sehingga tidak bisa muncul. Ya, dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Kenapa ini lebih tepatnya kita menyebut dengan huruf kapital bukan huruf besar? Nah,
Di dalam ejaan bahasa Indonesia, tepatnya adalah ketika menyebut huruf itu huruf kapital, bukan huruf besar. Alasannya adalah jika menyebutnya dengan huruf besar, maka nanti timbul pertanyaan, sebesar apa huruf yang ada di dalam ejaan bahasa Indonesia itu. Ya. Jadi tepatnya adalah huruf kapital. Jadi sekilas tentang ejaan itu ya serangkaian aturan ya. Jadi serangkaian aturan perlambangan bunyi bahasa dengan huruf ya. Keseluruhan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa. Gitu. Silahkan yang baru hadir bisa mengisi kehadiran pada kolom chat yang ada di bagian bawah ini. Berikutnya tentang PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi isinya itu apa saja PUEBI itu? Tadi di awal dikatakan PUEBI itu kan pedoman umum ejaannya. Ejaan itu adalah serangkaian aturan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Nah, jadi PUEBI ini diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oh, nah, pemakaian huruf. Yang pertama adalah huruf abjad. Kita mengetahui bahwa huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia itu ada 26 huruf ya. Berikut huruf kapital. Penulisannya non kapital, kemudian nama dan pengucapannya ada di kolom yang sudah tampil pada layar handphone ataupun laptop masing-masing ya. Kemudian huruf vokal. Huruf vokal itu terdiri dari 5, yaitu A, E, I, O, dan U ya. Huruf vokal. Kemudian misalnya pemakaian dalam kata. Pada posisi awal kita ditemukan pada contoh kata misalnya mas, yaitu huruf E, oleh, ulang. Posisi di tengah misalnya ada padi, posisi akhir bisa selasa, sore, lusa, dan masih banyak contoh lain ya. Kemudian huruf konsonan. Nah, huruf konsonan ini selain huruf vokal
B, C, dan seterusnya sampai Z. Misalnya pemakaian dalam kata, posisi awal, posisi tengah, posisi akhir. Nah, ini ditemukan pada contoh kata bahasa, cakap, dua, fakir, guna, hari, jalan, kami, lekas, maka, nama, pasang, koriah, raih, sampai, tali, variasi, wanita, senon, yakin, zeni. Ingat ya, untuk huruf konsonan Z, ini jangan sampai diganti pelafalannya dengan Y, Z menjadi Y. Di sini sudah jelas di dalam ejaan bahasa Indonesia atau di dalam POI Bini bahwa Y dilafalkan Y. Terdapat pada contoh kata yakin. Z dilafalkan Z. Terdapat pada contoh zeni. Ini ada di awal. Misalnya di tengah, izin, lazim. Ya, pada bagian akhir, pada posisi akhir, misalnya jus. Dan masih banyak contoh kata lain, ya, penempatan huruf konsonan. Kemudian ada huruf diftong. Nah, diftong ini huruf diftong. Nah, ada 4 diftong yang dilambangkan ya dengan gabungan huruf vokal yaitu AI, AU, EI, dan OI. Nah, misalnya autodidak, balairung, taufik, pandai, harimau. Nah, kita lihat letak diftongnya ada di awal, tengah, ataupun di akhir. Sebentar ada iklan lewat, misalnya nanti. Huruf konsonan, ya, gabungan huruf konsonan. Ini kita tahu bahwa ada beberapa gabungan huruf konsonan, misalnya KH, eng, nye, dan se, ya. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya KH, ada posisi awal khusus, ngarai, nyata, syarat. Kemudian huruf kapital. Nah, huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. Nah, ingat, semua yang ada di contoh ini menggunakan huruf kapital pada huruf pertama awal kalimat. Ya, apabila nanti ditemukan jawaban mahasiswa pada ujian akhir semester ya, pada huruf pertama ketika menulis contoh kalimat itu tidak menggunakan huruf kapital, maka hukumnya secara kaidah kebahasaan ya salah ya, tidak masuk di dalam kalimat begitu. Kemudian yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Amir Hamzah, Dewi Sartika, Halim Perdana Kusumah, Wage Rudolf Supratman. Dewa Pedang, misalnya julukannya Jenderal Kancil. Nah, ini sub yang pertama pada poin kedua, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Kan mujair, mesin diesel, 5 ampere, 10 volt. Kemudian yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak. Dari, seperti ya, bin, binti, buru, fan, atau huruf pertama kata tugas misalnya. Abdurrahman bin Zaini, ini tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Dan yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, ini kutipan langsung, kutipan tidak langsung ya. Kapan misalnya ini? Adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, ini awal kalimat ya pada petikan langsung ini menggunakan huruf kapital. Kemudian yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci,
dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya Islam, Kristen, Hindu, Allah, Tuhan, Al-Quran, Alkitab, Weda. Contoh lain, Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Ini kan kata ganti untuk Tuhan, maka penulisannya huruf pertama pada kata ini menggunakan huruf kapital. Kemudian contoh yang kedua, ya Tuhan, bimbinglah hambamu ke jalan yang Engkau beri rahmat. Yang kelima, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Nah, gelar akademik, kita lihat pada contoh ini saja yang gelar akademik. Agus Purnama, sarjana hukum. Irwansyah, magister humaniora. Atau nanti ketika menulis gelar yang berupa singkatan begitu, ya cukup saja. Agus Purnama, koma, S-nya ini huruf kapital, kemudian titik, hanya huruf kapital, baru titik, begitu. Kemudian yang kelima B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contoh, selamat datang yang mulia. Semoga berbahagia, Sultan. Terima kasih, Kiai. Selamat pagi, Dokter. Silakan duduk, Prof. Mohon izin, Jenderal. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Sebelum saya lanjutkan, masih bisa mendengar suara saya? Masih, Bu. Saya, ini kok mikrofon saya ada peringatan warna merah ini, barangkali ada gangguan, tapi bisa mendengar ya, terdengar jelas ya. Baik, Jelas. saya lanjutkan Tony dan kawan-kawan. Sampai pada nomor 6 tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contoh, misalnya, nama jabatan ini ya, Wakil Presiden Adam Malik. Kemudian, Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara. Gubernur Papua Barat. Ini penulisannya huruf kapital, huruf kapital, huruf kapital. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Dani, suku Asmat, suku Jawa, bahasa Bali, bahasa Jawa.
Nah, penulisannya Sukudani, D-nya menggunakan huruf kapital, B-nya huruf kapital ya. Ini dengan catatan nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, misalnya pengindonesiaan kata asing. Nah, ini I-nya meskipun ini adalah kata Indonesia, ini tidak dituliskan I-nya ini huruf kapital ya. Gitu. Ke Inggris-Inggrisan. Nah, ini kan maknanya kan memiliki sifat ke Inggris-Inggrisan, ke Jawa-Jawaan. Gitu. Jadi penulisannya ini tidak menggunakan huruf kapital pada kata Indonesia, Inggris, Jawa. Dan yang ke-8 A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contoh, tahun Hijriah, bulan Agustus, hari Jumat, hari Lebaran, hari Maulid, hari Natal, hari Raya Idul Fitri. Masih banyak contoh lain. Kemudian yang 8B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contoh, Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia Kedua, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tadi sama ya, catatan pada poin yang ke-7. Huruf pertama, peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ini proklamasi, tadi kan proklamasi kemerdekaan begitu ya. Jadi P-nya ini tidak ditulis dengan menggunakan huruf kapital gitu. Yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, Pulau Miangas, Selat Lombok, Teluk Benggala, Asia Tenggara, Asia Afrika, Danau Toba. Kemudian catatan yang pertama, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, berlayar ke teluk. Nah, ini kan tidak nama diri ya. Nama diri itu ya Teluk Benggala misalnya, Danau Toba. Nah, gitu. Kemudian contoh lagi, menyeberangi selat, mandi di sungai, berenang di danau. Nah, ini tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, jeruk Bali, Citrus maxima. Nah, ini ya. Kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina. Kemudian nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Contoh, kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Contoh yang kedua,
kunci Inggris, kunci tolak, dan kunci ring mempunyai fungsi yang berbeda. Ini contoh yang bukan nama jenis ya. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Contoh yang kedua, selain film Hong Kong, juga akan diputar film India, film Korea, dan film Jepang. Kemudian yang contoh ketiga, murid-murid sekolah dasar itu menampilkan tarian Sumatera Selatan, tarian Kalimantan Timur, dan tarian Sulawesi Selatan. Yang ke-10 masih tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Nah, ini penjelasannya bisa dilihat pada contoh Republik Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Dan contoh yang keempat. Masih berapa menit ya saya ya? Kemudian masih 5 menit lagi. Silahkan ya yang belum mengisi kehadiran pada pagi ini bisa menuliskan kehadirannya pada kolom chat yang ada di bawah ya, yang ada di bawah. Ada yang belum bisa masuk ya. Sudah saya terima semua ini. Begitu ya, yang ke-10 tadi. Saya lanjutkan tentang contoh. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato Presiden dan atau Wakil Presiden serta pejabat lainnya. Kemudian, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Nah, ini kan ditemukan pada judul novel ya. Saya telah membaca buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Contoh yang kedua, tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Yang ketiga, dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Yang keempat, ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Baik, untuk materi berikutnya saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Hari ini yang hadir ada 16 mahasiswa yang baru mengisi absensi. Pada kolom chat ini 14 ya, 14. Masih kurang 2. Yang belum silahkan mengisi kehadiran pada kolom chat yang ada di bawah ini.
Ada pertanyaan barangkali sebelum kuliah pagi ini saya akhiri? Belum ada ya? Nah, untuk mempersiapkan materi kuliah pertemuan yang akan datang, bisa membaca file web yang sudah saya kirimkan melalui penanggung jawab kelas. Sudah saya kirimkan Mas Valen ya kelihatannya ya? Belum? Webi, file web ini. Mas Valen bisa mendengar suara saya? Belum, Bu. Oh, belum ya. Baik, setelah ini saya kirimkan ya ke WA atau email Mas Valen. Kalau email tolong saya diberi emailnya. Email aja, Bu. Email ya. Ini lumayan banyak ini ukuran filenya karena ada sekitar 59 halaman kelihatannya. Baik, masih ada sisa waktu yang belum mengisi kehadiran. Saya cek dulu aja lah. Alfioni sudah bagian ya. Valen, Novinto, Novantino Dewi, Freddy. Baik, demikian materi untuk pagi ini. Selanjutnya, file web saya kirimkan, saya bagikan untuk seluruh mahasiswa yang ikut mata kuliah Bahasa Indonesia. Begitu ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, supaya bisa melawan dari berbagai macam bakteri, virus. Saya akhiri untuk perkuliahan pagi ini. Sehat selalu untuk semuanya. Selamat